Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah blockchain dan cloud computing yang berjudul tentang penerapan cloud computing pada bidang kesehatan. Selanjutnya, kami kelompok 8 beranggotakan terdiri dari Ananda Dirgari Effendi, Bagus Setiana, dan Damar Azani Susanto. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan presentasi yang terdiri dari beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah apa itu penerapan cloud computing pada bidang kesehatan, dan yang kedua adalah mengapa cloud computing harus diterapkan pada bidang kesehatan, dan yang ketiga adalah bagaimana karakteristik cloud computing pada bidang kesehatan, dan yang keempat adalah apa contoh penelitian dalam penerapan teknologi cloud computing dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Dirga, silakan. Oke. Terima kasih Damar untuk kesempatannya. Yang pertama itu apa itu teknologi cloud computing ya? Kita udah dengar dari kelompok-kelompok sebelumnya ya, teknologi cloud computing itu apa. Jadi di kelompok ini nggak bakal dijelasin. Nah, zaman sekarang teknologi cloud computing ini sudah sangat berkembang dan juga seringkali digunakan untuk berbagai kepentingan. Contohnya pada salah satu bidang terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu bidang kesehatan. Nah, penerapannya itu kayak gimana aja di bidang kesehatan? Ya, semuanya, semua teknologi cloud computing kita aplikasiin buat di bidang kesehatan. Misalnya kayak manfaat layanan cloud computing seperti SAS, PAS, dan IaaS. Itu udah tahu ya kalian kepanjangannya gitu. Software as a service, kayak infrastruktur as a service. Nah, selanjutnya seperti pembuatan web service dan virtualisasi dan lain-lain yang semuanya itu kita gunakan buat membantu dan meningkatkan kinerja, kualitas maupun kualitas pada bidang medis atau kesehatan. Next. Tapi kenapa? Kenapa kita harus menggunakan teknologi cloud computing pada bidang kesehatan? Apa yang terjadi dengan bidang kesehatan sekarang sehingga membutuhkan teknologi ini? Alasannya itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu kurangnya tenaga ahli atau staf medis pada daerah tertentu. Nah, untuk daerah tertentu nggak semua fasilitas kesehatan itu mempunyai staf medis atau tenaga ahli yang cukup ya. Jadi dengan mungkin itu bisa diakibatkan dengan karena bertambahnya pasien. Nah, masalah ini tuh bisa diatasi dengan cloud computing. Contohnya seperti untuk cloud computing digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang mudah seperti resepsionis, terus registrasi, terus konfirmasi asuransi, dan input data pasien. Nah, dengan tugas seperti itu sudah dikerjakan secara otomatis, staf medis jadi lebih mudah untuk lebih fokus mengerjakan tugas yang lebih berat seperti check up, terus operasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua, minimnya pemahaman dan pengalaman pasien akan kondisinya. Nah, kita kan kalau berobat nih ya, misalnya kita cuma dijelasin oleh dokter sakitnya apa dan minum obat apa. Nah, kita nggak tahu nih sebenarnya sakit penyakit kita tuh sebenarnya detailnya tuh apa. Kayak kita tuh cuma dokter dokter ngejelasin kalau bapak ini penyakitnya ini, sebaiknya bapak gini gini gini. Terus kita cuma kayak, oh iya iya iya. Kita nggak tahu tuh apa. Nah, dengan teknologi cloud computing, selanjutnya kita bakal bisa melihat detail dari check up atau pemeriksaan yang telah kita lakukan. Jadi kita tinggal buka datanya, kita bisa tahu tuh kita penyakitnya apa aja. Nah, selanjutnya yang ketiga, kebutuhan akan pengumpulan dan penyimpanan data dalam jumlah besar. Nah, untuk data ini kan berkas rumah sakit itu kan banyak sekali ya, setiap hari banyak orang yang berobat. Nah, data-data ini nggak bisa disimpan dalam bentuk fisik begitu aja kan, karena lama-lama itu akan jadi penuh dan nggak mungkin kan datanya kita buang kali ya. Karena itu data pasien itu sangat penting ya kan. Nah, dengan teknologi cloud computing ini, data ini bisa di-store atau disimpan dalam bentuk penyimpanan awan ya, cloud. Di mana ini kapasitasnya sangat besar dan tidak mungkin kehabisan ya. Mungkin habis, cuma itu sangat banyak ya, bertera-terabyte itu server cloud computing. Selanjutnya yang keempat, kesulitan akan pasien dalam akses layanan kesehatan. Nah, contohnya seperti pandemi kemarin ya, untuk mengakses layanan kesehatan aja sangat sulit. Kenapa? Mungkin ada beberapa faktor, mungkin karena salah satunya adalah mengantri ya. Nah, dengan teknologi cloud computing,
masalah seperti itu, seperti antri pasien yang bisa diatasi dengan mudah ya, dengan caranya mengambil antrian online, sehingga pasien tidak perlu untuk ke rumah sakit cuma untuk registrasi atau input data supaya bisa antri. Jadi di rumah sakit itu tidak perlu berbondong-bondong. Yang kelima, pengambilan keputusan yang terlambat. Nah, untuk ini kita kasih skenario ya, amit-amit ya. Misalnya saya kecelakaan nih. Nah, terus pas dilarikan ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit nggak langsung diurus. Kenapa? Karena rumah sakit tuh butuh data saya, butuh data keluarga saya, butuh konfirmasi asuransi saya. Nah, itu tuh bisa fatal ya kalau nggak langsung diurus. Makanya dengan teknologi cloud computing ini bisa diatasi. Misalnya saya kecelakaan masuk rumah sakit. Nah, rumah sakit itu udah tahu datanya saya apa aja yang dibutuhkan. Karena datanya itu udah di-store sebelumnya kan di penyimpanan cloud. Nah, dengan ini pengambilan keputusan di rumah sakit bisa langsung diambil gitu, bisa langsung dioperasi sekarang gitu, bisa gitu. Nah, selanjutnya yang keenam, keamanan data pasien yang rentan. Nah, keamanan data pasien juga sangat penting ya, karena kenapa? Karena data pasien itu menyimpan berbagai hal seperti NIK, KK, KTP, dan juga asuransi dan juga riwayat medis ya. Nah, ini tuh nggak boleh hilang. Nah, dengan penyimpanan cloud computing kan penyimpanan yang besar, aman, dan mudah di backup ya. Nah, data itu bisa disimpan di situ dengan menggunakan teknologi cloud computing. Selanjutnya ada karakteristik cloud computing pada bidang kesehatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Bagus. Baik, terima kasih Dirga. Kemudian kita beralih ke karakteristik cloud computing pada bidang kesehatan. Nah, yang pertama itu ada on-demand self-service. On-demand self-service itu apa sih? Nah, layanan cloud computing ini tidak memerlukan administrator manusia. Jadi usernya sendiri itu dapat menyediakan atau memantau dan mengelola sumber daya komputasi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua ada akses jaringan yang luas. Akses jaringan yang luas. Soalnya layanan cloud computing ini umumnya disediakan melalui jaringan standar dan perangkat heterogen. Ini membuat akses yang diberikan akan lebih mudah dan dapat digunakan oleh halayak luas. Dan yang ketiga yaitu cepat dan fleksibel. Memiliki sumber daya yang dapat ditingkatkan dan dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan. Kapanpun pasien membutuhkan suatu layanan kesehatan, layanan ini disediakan dengan sesuai dengan spesifikasinya. Yang keempat yaitu ada resource pooling. Cloud computing ini dapat memungkinkan para pasien dan staf medisnya yang terkoneksi dengannya untuk dapat menggunakan data secara bersamaan. Nah, dengan ini, informasi tentang layanan kesehatan dan juga pasien dapat diberikan dengan cepat dan bersamaan ke seluruh pihak yang membutuhkan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu layanan terukur. Cloud computing mampu memanfaatkan sumber daya yang sudah disediakan dengan optimal dan sesuai permintaan pasien. Nah, ini itu dilakukan karena berbagai alasan seperti memantau penagihan dan penggunaan sumber daya yang efektif. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu penelitian dan penerapan cloud computing dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu ada telemedicine. Yang kedua ada implementasi private cloud computing dalam pengolahan data kesehatan. Yang ketiga ada aplikasi layanan cloud computing, SaaS pada bidang kesehatan. Dan yang terakhir ada Global Observatory for Health. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Damar. Baik, terima kasih Bagus. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu telemedicine.
Merupakan salah satu dari teknologi cloud computing di bidang kesehatan yang digunakan adalah telemedicine, yaitu maksudnya di sini adalah pelayanan di bidang kesehatan jarak jauh. Karena kan seperti yang kita ketahui, saat ini kan teknologi semakin maju ya, otomatis inovasi-inovasi itu bakal terus ada, dan biasanya inovasi ini tuh membuat kita tuh lebih untuk praktis ya kan. Terlebih lagi pada beberapa tahun belakangan ini kita kan dihadapi oleh situasi pandemi COVID-19 ya, yang membuat kita itu interaksi secara langsung itu benar-benar dikurangkan ya. Banyak sekali hal yang kita tuh biasanya bisa dilakukan interaksi secara langsung, tapi karena pandemi ini kita nggak bisa gitu kan. Nah, salah satunya juga dalam hal kesehatan gitu, kayak misalkan di rumah sakit yang dimana biasanya dokter itu harus berinteraksi sama pasiennya dalam hal pengobatan gitu kan, atau pengecekan kesehatan. Nah, karena hal ini makanya dibuatlah pengaplikasian dari cloud computing ini dengan adanya telemedicine. Dengan adanya telemedicine tuh, jadi kita sebagai pasien bisa tetap berkomunikasi dengan dokter kita gitu kan, kalau misalkan kita ada keluhan atau apapun, dan ataupun kita misalkan terinfeksi sama COVID-19 yang kita ini nggak bisa gitu untuk berinteraksi dengan orang secara langsung, karena kan bisa menimbulkan penularan gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya telemedicine ini, yang saat ini tuh kita kenal ya, biasanya pengaplikasiannya itu Halo Dokter. Jadi tuh bisa mencakup bentuk pengobatan yang memanfaatkan media untuk berinteraksi antara dokter dan pasien. Dan cakupan dari telemedicine ini tuh cukup luas gitu. Bisa meliputi penyediaan pelayanan kesehatan jarak jauh melalui transfer informasi, yang informasi ini tuh bisa berupa audio, video, grafik, yang membuat pasien itu semakin tahu gitu diagnosa yang diberikan oleh sang dokter ini gitu, dengan menggunakan perangkat telekomunikasi tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, yang kedua ini adalah implementasi private cloud computing dalam pengolahan data kesehatan. Nah, yang pasti kan data kesehatan itu kan merupakan juga big data ya. Data itu kan banyak banget dan otomatis perlu banget kita kelola. Dan biasanya itu data kesehatan itu banyak di rumah sakit besar yang bahkan mereka itu membutuhkan jaringan cloud computing untuk dalam hal pembagian data atau pendistribusiannya, sama penyimpanannya juga, dan pengolahannya. Nah, di implementasi private cloud computing ini dibuat dalam hal selain instansi rumah sakit yang besar, saat ini tuh juga lagi diusahakan untuk instansi kesehatan kecil, misalkan kayak puskesmas atau klinik itu. Nah, biasanya mereka ini memang menggunakan komputer dalam hal pengolahan data kesehatan, tapi belum mengenal yang namanya cloud computing gitu. Padahal cloud computing ini tuh sangat membantu banget gitu kan. Oleh karena itu, karena instansi kesehatan puskesmas itu cenderung kecil, jadi dibuatnya private cloud computing dengan topologi jaringan yang lebih sederhana gitu. Nah, biasanya juga kan di puskesmas itu dalam hal pembagian data itu masih menggunakan cara manual ya, dengan penyimpanan flash disk gitu. Nah, dengan adanya private cloud computing ini tuh, dengan menggunakan aplikasi iOS, dapat membantu staf dan pegawai dalam melakukan penyimpanan data, berbagi data, dan dapat memanage user dan grup, sehingga data yang tersimpan aman dan membantu staf dan pegawai melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dan saat ini private cloud computing sudah mulai diterapkan di salah satu fasilitas kesehatan dalam skala kecil, seperti salah satu contohnya puskesmas di pedesaan ya. Sudah ada waktu itu penelitiannya di Puskesmas Jati Padang. Tetapi selain itu juga penerapan ini masih dalam proses penelitian untuk pengembangan lebih lanjut di instansi kesehatan puskesmas manapun dengan sistem yang lebih baik lagi begitu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya pembahasan selanjutnya.
Baik, untuk bagian ketiga yaitu aplikasi layanan cloud computing SaaS pada bidang kesehatan. Nah, salah satu aplikasi cloud computing yang paling aktif dikemukakan saat ini yaitu konsep aplikasi SaaS atau Software as a Service. Aplikasi ini dapat mempermudah proses operasional, baik di dalam rumah sakit dan memperkaya pelayanan jasa kesehatan bagi pasien juga. Nah, sebetulnya itu tanpa disadari itu sebenarnya aplikasi SaaS ini atau Software as a Service ini itu sudah sering digunakan oleh banyak orang, khususnya untuk keperluan pekerjaan ataupun keperluan bisnis. Nah, apa sih contoh SaaS ini atau Software as a Service? Nah, contohnya itu seperti aplikasi Google Mail, ada Dropbox, ada Salesforce, ada Slack, dan aplikasi lain sebagainya. Nah, untuk singkatnya itu SaaS adalah sebuah model berbasis langganan untuk penggunaan sebuah perangkat lunak. Dengan mengimplementasikan aplikasi SaaS ini, sebuah fasilitas kesehatan akan lebih mudah untuk berkolaborasi, memungkinkan skalabilitas, dan melakukan integrasi dengan cepat tanpa perlu investasi infrastruktur. Memberikan kemudahan penggunaan serta peningkatan kerja dan masih banyak lagi. Berbagai kelebihan tersebut itu merupakan alasan mengapa pertumbuhan penerapan model SaaS ini atau software as a service dalam sebuah industri kesehatan tumbuh sebesar 20% per tahunnya. Ya, selanjutnya yang terakhir dan yang keempat itu ada Global Observatory for eHealth. Web ini diluncurkan oleh WHO berinisiatif untuk berfokus tentang studi mengenai perkembangan e-health yang bertambah di seluruh dunia. Nah, untuk e-health sendiri didefinisikan oleh WHO sebagai aplikasi memanfaatkan teknologi dan komunikasi dan untuk perkembangan bidang kesehatan. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini mencakup komputer ya, terus juga penyimpanan storage, terus juga server yang gitu-gitu. Pokoknya itu juga termasuk ke dalam cloud computing. Nah, selanjutnya Global Observatory of eHealth ini atau selanjutnya bakal disingkat GOE diluncurkan pada tahun 2005 dan dirancang untuk meningkatkan kesehatan dengan melengkapi pemerintah nasional dari badan-badan internasional dengan informasi dan panduan tentang metode dan standar pengobatan yang efektif untuk masyarakat. Nah, jadi si GOE ini, web GOE ini bisa menyediakan kita semua dan juga tenaga medis tentang panduan kesehatan gimana misalnya cara menangani orang yang sakit X gitu kan misalnya. Model observatory GEO ini menggabungkan koordinasi WHO pada setiap regional dan juga kantor pusat untuk memantau penelitian dan perkembangan e-health pada setiap negara di dunia. Nah, di setiap negara ini ada pusat WHO ya. Nah, ada observatory WHO dan mereka tuh tergabung semuanya pada satu pusat WHO dan mereka semua bisa mengupload dan mengunduh setiap penelitian yang udah mereka lakukan di setiap negara. Selanjutnya adalah tujuan utama dari GOE, antara lain yang pertama, memberikan bukti dan informasi yang relevan, tepat waktu, dan juga berkualitas tinggi untuk mendukung pemerintah nasional dan badan internasional dalam meningkatkan kebijakan, praktik, dan manajemen e-health. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah dan sektor swasta untuk berinvestasi, mempromosikan, dan memajukan e-health. Yang ketiga, menghasilkan pengetahuan yang secara signifikan dan akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan melalui penggunaan TIK atau teknologi informasi komputer. Yang terakhir, menyebarluaskan temuan penelitian melalui publikasi tentang topik utama penelitian e-health sebagai referensi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Nah, contoh skenario-nya apa sih menggunakan GEO ini? Misalnya ada seseorang mengidap penyakit langka, anggap sebut saja penyakit X. Nah, di sebuah rumah sakit belum ada nih pengalaman staf medis yang menangani penyakit X tersebut. Nah, si staf medis atau tenaga ahli tersebut bisa melakukan pencarian pada web GOE untuk mencari bagaimana penanganan yang tepat dan
penanganan yang tepat dan efektif untuk mengobati pasien yang mengidap penyakit X tersebut. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Bagus Setiana. Baik, terakhir yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu cloud computing atau komputasi awan itu merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam mempercepat transformasi digital khususnya dalam bidang kesehatan. Nah, teknologi cloud computing ini merupakan sebuah inovasi teknologi yang bisa menyimpan, baik itu mengelola dan memproses dan memproses data menggunakan jaringan internet. Sehingga teknologi ini tidak hanya diterapkan pada proses pelayanan saja, tetapi bahkan dapat membantu menentukan diagnosa layanan kesehatan. Oleh karena itu, teknologi cloud computing ini sangat bermanfaat, khususnya pada bidang kesehatan. Terima kasih, mungkin ditutup oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada daftar pustaka yang kami gunakan ya, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya untuk materi lebih detailnya bisa diakses melalui makalah kita. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja ya presentasi kita. Mohon maaf jika kami kurang sopan atau ada salah kata. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.